Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan analisa beberapa koin yang sudah teman-teman request ya di kolom komentar YouTube. Kita akan mulai dulu dari koin Sen. Jadi koin Sen ini merupakan koin metaverse ya. Dan kalau kita perhatikan, setelah dia breakout dari area ini, minggu ini langsung terjadi penguatan yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah harganya masih bisa mengalami kenaikan? Menurut saya potensinya sebenarnya masih ada, tapi untuk akumulasinya saya tidak sarankan kita akumulasi di area sekarang, karena ini udah terlalu eksponensial. Setidaknya kita harus menunggu adanya sedikit koreksi dulu sebelum entry kembali. Nah, koreksinya bisa sampai berapa, kita bisa coba ukur dari Fibonacci ya. Jadi kalau saya perhatikan koreksinya ada potensi mungkin bisa sampai ke area $2. Nah, untuk maksimumnya harusnya bisa di area sekitaran $1,63. Nah, jadi area range itu bakal menjadi area akumulasi yang lebih ideal ya, kalau teman-teman mau coba beli. Kenapa saya katakan masih ada potensi kenaikan? Karena kalau kita hitung dari Elliott Wave Count-nya, saat ini kita berpotensi sedang berada di Wave 3, jadi mungkin kita akan ada Wave 4, setelah itu baru melihat ending dari Wave 5. Jadi itu pandangan saya buat koin Sen di time frame weekly-nya. Ini merupakan minor wave count ya dari wave 3 yang besar. Kalau kita mau hitung wave count yang besar, ini dimulai dari Januari kemarin. Jadi harusnya kita masih bisa melihat bullish momentum dalam beberapa waktu mendatang. Oke, sekarang saya akan coba lihat di time frame daily-nya. Oke, kalau diperhatikan di time frame daily ini sudah membentuk wick yang cukup panjang. Ini artinya kita udah harus lebih waspada ya untuk koin ini. Dan kalau kita perhatikan dalam 7 hari belakangan ini juga Sen mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi setiap penguatan terjadi pasti akan diambil kembali oleh market. Jadi itu konsep yang perlu teman-teman pahami. Oke, saya akan coba zoom in lagi di time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam ini juga bisa teman-teman perhatikan harganya membentuk higher high, sedangkan indikatornya membentuk lower high. Yang artinya harga dan indikatornya sudah tidak sinkron. Dan biasanya ketika ini terjadi, kita bisa ekspektasikan adanya koreksi. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya pandangan saya buat koin Sen dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya saya akan bahas koin Cake ya. Oke, kita akan langsung saja lihat di time frame daily-nya buat koin Cake. Nah, kalau diperhatikan untuk koin Cake saat ini kita sedang berada dalam fase konsolidasi ya. Di mana area supportnya ada di sekitaran 17,7 dan area resistennya ada di sekitaran 20,5. Dan saat ini kita sedang berada di area support. Ini artinya merupakan area akumulasi. Jadi saya bisa katakan saat ini merupakan waktu akumulasi yang cukup bagus ya. Dengan target, mungkin kita bisa targetkan ke resisten terdekat dulu. Di sekitaran 20,4 dan stop loss-nya bisa dipasang di sekitaran 16,8. Jadi itu bisa dijadikan sebagai trading plan ya untuk beberapa hari mendatang. Nah, apakah ada resiko ini bisa breakdown ke bawah? Resikonya pasti tetap ada, tapi menurut saya untuk probabilitasnya ini bakal lebih mengarah ke atas. Dan harusnya kita juga akan breakout dari area 20,5 ini dalam beberapa minggu ke depan. Oke, jadi kurang lebih mungkin pandangan saya untuk koin Cake seperti itu, dan saya masih cukup bullish ya. Oke, sekarang saya gambarkan juga trendline kuning ini ya, yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, salah satu indikasi bullish trendnya akan berlanjut kita juga bisa perhatikan ketika harganya breakout dari area trendline kuning ini. Jadi itu bisa menjadi indikasi pertama kalau bullish trend akan berlanjut. Nah, jadi kalau teman-teman mau lebih yakin buat akumulasi bisa di sekitaran area 19,5. Jadi ini merupakan area breakout-nya. Nah, untuk target medium term-nya sebenarnya kita masih bisa ekspektasikan harga naik ke area resisten $26. Jadi kalau kita hitung dari area sekarang ini masih ada sekitaran 40%. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin Cake. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin Sol ya. Oke, jadi ini merupakan koin Solana, dan kalau kita perhatikan dari kemarin dia masih sideways di area sekitaran resisten. Apakah breakout bisa terjadi? Menurut saya masih sangat mungkin buat breakout-nya terjadi. Nah, untuk target yang kemarin saya sebutkan ada di sekitaran 245 dan 280. Memang sampai saat ini masih belum tercapai, tapi dalam beberapa minggu ke depan, saya masih yakin area tersebut bakal dicapai. Dan movement yang ini berpotensi bakal menjadi ending dari wave 5 untuk koin Solana. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Apakah kita masih bisa melihat koreksi di area resisten 216 ini? Menurut saya mungkin saja koreksinya terjadi,
Dan kalaupun koreksinya terjadi, itu bakal menjadi subwave 2-nya ya, dari wave 5 yang besar. Tapi pada akhirnya tren panjangnya bakal bawa Solana ke atas. Oke, jadi mungkin seperti itu saja update singkat buat koin Solana. Selanjutnya saya akan bahas koin BTT. Oke, jadi ini merupakan chart BTT ya, dan kalau kita perhatikan secara elite wave analysis, ini cukup menarik, di mana saat ini kita berpotensi berada di subwave 3 ya, dari elite wave count. Dan saya sebenarnya masih mengekspektasikan adanya kenaikan yang signifikan untuk BTT ini. Nah, ini kita bisa perhatikan dari subwave yang saya buat di sini. Nah, untuk wave besarnya kita bisa ambil dari sini. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan juga ya, yang warna hijau merupakan wave count yang besar. Sedangkan yang warna kuning merupakan subwave dari wave count yang besar. Jadi sebenarnya masih sangat probable untuk kita melihat adanya kenaikan yang signifikan di koin BTT ini. Nah, bagaimana dengan jangka pendeknya? Nah, untuk jangka pendeknya kalau saya perhatikan, dia baru saja breakout dari trendline yang ada di sini ya. Dan kemarin dia sempat retest. Selanjutnya mungkin kita masih bisa melihat adanya sedikit sideways di area sini sebelum harga breakout dari horizontal resistance-nya. Jadi horizontal resistance-nya ada di sekitar 0,0041 ya. Kemarin kita hanya berhasil breakout dari trendline kuning ini. Jadi masih ada resistance hijau yang perlu kita perhatikan. Nah, kalaupun BTT hanya naik sampai ke area sini, ini potensial gain-nya sudah kurang lebih 20%. Dan ini cukup besar juga buat kita manfaatin. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin BTT. Selanjutnya ini ada koin MBL ya. Oke, untuk koin MBL sendiri kalau kita perhatikan saat ini dia sedang bergerak dalam satu channel, di mana upper channel-nya ada di sekitaran sini ya, dan lower channel-nya ada di sekitaran sini. Nah, kalau kita perhatikan dia sudah berkali-kali retest ke area upper channel-nya. Konsep dari resisten yang perlu teman-teman pahami, semakin sering dia berhasil retest, artinya resisten ini bakal semakin mungkin buat di-break ke depannya. Jadi ini udah retest sebanyak 4 kali, sedangkan lower channel-nya hanya di-retest sebanyak 2 kali. Jadi menurut saya dalam jangka waktu pendek, mungkin kita masih bakal bermain di area channel ini. Tapi dalam jangka waktu medium term, harusnya kita bakal berhasil breakout ya, dari area channel yang ada di sini. Dan kalau kita berhasil breakout, maka target terdekatnya ada di sekitaran 0,019. Setelah itu ada di sekitaran 0,026. Jadi saya ada 2 target penting yang bisa kita manfaatkan buat koin MBL ini. Apakah saat ini merupakan waktu yang cocok buat akumulasi? Kalau saya pribadi, saya masih hindari, karena ini masih sideways dan dia bisa saja makan waktu yang lebih lama buat capai target yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja analisa buat koin MBL. Yang terakhir ini saya akan bahas koin One Inch ya. Nah, sebenarnya untuk koin One Inch ini sudah saya bahas dari kemarin ya, ketika right shoulders-nya terbentuk. Dan saya katakan ini ada potensi menjadi inverted head and shoulders yang besar ya. Kalau kita berhasil breakout dari inverted head and shoulders ini, dia bakal potensi bawa kita ke area sepanjang head yang ada di sini. Dan sebenarnya untuk targetnya sudah tercapai juga. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat ngikutin, ya ini potensial gain-nya sebenarnya cukup besar, walaupun ketika kita masuk di area bawah ini sebenarnya masih cukup risky, karena pattern-nya masih belum terbentuk secara sempurna. Nah, ini gain-nya kurang lebih 130% dari yang saya sebutkan kemarin. Nah, selanjutnya seperti apa untuk koin One Inch ini? Kalau saya perhatikan untuk koin One Inch ini mungkin dalam beberapa waktu mendatang akan lebih slow down dulu. Jadi mungkin kita bisa retest kembali ke sekitaran 3,9 sampai 4,1 dolar. Setelah retest mungkin sideways beberapa minggu, setelah itu baru perlahan mengalami kenaikan kembali. Jadi kurang lebih pandangan saya untuk koin One Inch akan seperti itu. Dan kalau kita hitung juga buat elite wave count-nya, kemarin wave 5 kita sudah ending di area sekitaran 7,7 dolar, dan saat ini koreksi yang terjadi merupakan corrective wave-nya yang memang harus dihadapi juga. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja untuk analisa kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau dapat info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.